kita lanjutin video sebelumnya. Dan terakhir kita sudah sampai show description ya, teman-teman. Jadi nanti di dalamnya terdapat banyak sekali fungsi yang bisa kita generate. Dan selanjutnya adalah kita membuat sebuah function yang dimana ada reset quiz. Dan di dalamnya ada current question sama dengan 0. Karena kita akan ngereset quiz ya, jadi dimulai dari 0, skornya juga sama, 0. Lalu ada shuffle, datanya adalah shuffle, ya, shuffle array, yang dimana nanti ini sebuah function juga ya, sebuah function yang akan melakukan sort datanya untuk menjadi sebuah random gitu. Nah di sini karena kita tidak mau mengubahnya, hanya saja untuk datanya itu supaya random gitu ya. Di sini kita pakai spread operator ya, atau mengcopy datanya dengan titik 3 lalu quiz data. Seperti itu. Nah, quiz data ini dari mana gitu ya? Kita bisa scrolling ke atas. Kira-kira ada nggak nih quiz data gitu ya? Nah ini ya, quiz data nanti yang akan diinisiasi gitu ini semua gitu. Nah seperti itu ya. Lalu tambahkan lagi result, text kontennya kita kasih dia kosong, string kosong, karena kita emang mau reset ya. Lalu ada reset button yang kita kasih dia dengan style displaynya adalah on, karena kalau di reset udah nanti dia balik lagi ke tampilan awal gitu, dan makanya di resetnya jadi non gitu. Lalu next button stylenya dengan display apa nih kira-kira, inline block. Nah, ketika kita reset, maka nanti kan ketampilan semula, gitu kan? Makanya nanti itu dia akan memunculkan si next button-nya dan menghilangkan atau menyembunyikan si reset button-nya, gitu. Lalu ada next button kembali dan text kontennya adalah next, gitu. Bukan submit karena kita memulai dari awal, gitu. Ya, jadi ketika di reset, maka kan datanya baru tuh, datanya dari awal, makanya dia jadinya next. Tapi kalau sudah di penghujung akhir data kita, maka dia akan submit seperti itu. Lalu ada window, location. Nah, location kita dari mana nih sekarang? Nah, location kita ada di halaman yang index ya. Namun ketika di reset, si reset di sini akan melakukan manipulasi datanya ke bentuk awal dan kita melakukan sebuah reload. Jadi ketika dia diklik reset quiznya, maka dia akan diwajibkan atau diharuskan kembali ke halaman utama kita, yaitu dengan memulai quiz. Seperti itu. Cukup seperti ini. Nah, selanjutnya adalah function shuffle array yang kita miliki di sini ya. Shuffle array. Yang dimana di sini ada array dalam parameternya, kita punya array ya, ARR gitu ya. Lalu ada return ARR array ya, sort ya, gini data yang sudah pernah kita pelajari ini ya, sort ya. Lalu di sini ada kasih parameter per fungsinya, itu adalah match random ya, terus dikurangi 0,5 seperti ini. Ini aja cukup, kita sudah selesai teman-teman, tinggal kita tambahin fetch-nya. Nah teman-teman nanti bisa copy aja fetch-nya ya, fetch-nya kita bisa di copy aja dari kode yang ada di dokumentasi ya nanti ya. Nah, ini kita tinggal tambahin di bawahnya ya. Jadi nanti dia di bawahnya. Nah, ini teman-teman bisa menyesuaikan gitu ya. DB itu dari mana gitu ya. Buat DB script quiz.json seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita jalanin semoga benar ya. Nah, seperti ini. Lalu kalau kita inspect, kita inspect. Nah, itu sudah ya. Kalau kita mulai quiz, nah, di sini kenapa tidak error?
cek dulu kenapa error ini di bagian load quiz. Di bagian load quiz ya. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek. Load quiz. Load question ya. Kita option inner HTML options ya. Kita tambahnya apa namanya? Options ya. Ini harusnya bukan option ya, tapi pakai options. Ini ya. Lalu innernya kenapa dia error? Dan di sini question container text content, dan kita kurang namanya adalah question ya. Ini lalu cek lagi apakah sudah benar. Oh, sudah tampil ya, tapi dia masih sama nih. Option ini HTML-nya kenapa kosong ya?